Halo YouTube, di video kali ini aku bakal bahas tentang apa yang aku lakuin real setelah lulus dari biologi. Let's get started. Jadi ceritanya aku waktu itu di wisuda sekitar akhir Oktober tahun 2020. Tapi aku udah mulai ngelamar kerja di beberapa perusahaan lewat online, kayak ngirim-ngirim CV gitu. Cuma belum ada panggilan untuk proses selanjutnya. H+1 setelah wisuda, aku benar-benar bingung mau ngapain. Kayak itu wisudanya online dan kayak nggak berasa gitu loh, ini aku udah lulus, tak berarti aku harus ngapain. Setelah aku mikir, akhirnya aku memutuskan kayak yaudah aku kerjain apa yang bisa aku kerjain. Jadi pertama, aku lanjut cari-cari kerja lagi, kayak apply online ke perusahaan-perusahaan, ngirim-ngirim CV, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, aku ikut training kayak gimana cara bikin CV yang bagus, terus tentang interview kerja, atau aku lihat-lihat video apa yang perlu disiapkan untuk melamar kerja gitu. Cuma selain itu aku mikir juga kan, aku lulus dari jurusan biologi. Kira-kira apa lagi ya yang bisa aku lakuin untuk mengimplementasikan apa yang udah aku pelajari di biologi gitu. Terus akhirnya aku ikut komunitas melukis namanya IDSBA, Indonesian Society of Botanical Artists. Di situ aku banyak kegiatan menggambar, terus ilmu-ilmu tentang botani, dan banyak banget diskusi-diskusi tentang tumbuhan-tumbuhan gitu. Kemudian akhirnya aku mulai rajin gambar dan aku upload di Instagram Gambar Echa. Di situ ada gambar-gambar makhluk hidup, entah tumbuhan, mikroba, hewan, dan ada deskripsi ilmiahnya. Jadi kayak oke, aku menggambar dan aku mengimplementasikan apa yang udah aku pelajari di biologi. Selain itu, aku juga searching gimana ya kalau jadi peneliti. Jadi salah satu goal atau salah satu tujuan belajar biologi murni itu kan menjadi scientist. Aku mikir gimana ya kalau jadi scientist. Pokoknya saat itu aku mikirnya aku harus mencoba apapun gitu. Terus aku searching gimana caranya jadi peneliti mungkin. Dan aku nemu channel YouTube C&Me Marine Stuff with Maria, atau aku lupa judulnya, nanti aku tampilin di sini atau di kolom deskripsi. Di channel itu banyak bahas tentang marine biologi, kayak gimana caranya jadi marine biologist atau peneliti di bidang marine biologi. Pokoknya banyak vlog-vlog tentang marine biologist atau peneliti gitulah. Dan itu cewek, dan menurut aku keren banget gitu kalau aku bisa jadi kayak dia mungkin, atau kayak bisa terjun di dunia itu gitu. Jadi ada salah satu videonya How to be a Marine Biologist yang benar-benar ngebantu aku tentang hal teknis apa yang perlu aku lakukan untuk terjun di dunia itu gitu. Intinya di video itu kita perlu menghubungi profesor yang bekerja di bidang itu dan bilang kalau kita ingin membantu atau mungkin bisa magang di tempatnya si profesor itu gitu. Hal pertama yang terpikirkan olehku adalah aku pengen gabung ke Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Nggak tahu kenapa itu tuh kayak ikonnya gitu untuk ya hal-hal marine biologi dan dunia penelitian. Nah, jadi aku mulai searching gimana sih LIPI itu, terus apa sih yang dilakukan Pusat Penelitian Oceanografi kayak gitu, dan itu benar-benar bikin aku tertarik untuk ada di dunia itu gitu. Terus aku akhirnya cari profesor yang ada di LIPI. Itu ada jelas di websitenya, list nama profesornya dan fokus studinya.
Setelah aku cari-cari fokus studinya tentang marine ekologi dan biologi, kayak entah itu lihat diversitasnya atau kesehatan ekosistemnya, yang tentang itu, karena aku waktu itu sarjana fokus banyak ngambil mata kuliah tentang itu. Nah, setelah nemu profesor-profesornya itu, aku cari lebih dalam tentang riset-riset apa yang beliau lakuin. Aku lihat di Google Scholar-nya, terus aku lihat juga di ResearchGate-nya, baca-baca beberapa papernya, dan akhirnya aku nemuin profesor-profesor yang mau aku hubungin karena risetnya itu sesuai sama yang aku pengen gitu. Aku email profesor-profesornya, aku bilang kalau aku Elsa Dianita Aulia, aku telah lulus di biologi Institut Teknologi 10 November dan aku waktu itu fokus di bidang marine biologi dan ekologi. Aku tentang ini, terus juga aku udah baca profil profnya dan penelitian-penelitian yang dilakukan profnya, terus aku tertarik di bidang itu. Terus aku bilang juga apakah aku bisa membantu penelitian beliau atau mungkin magang di tempat beliau gitu. Setelah itu aku kirim ke beberapa profesor. Oh iya, aku juga melampirkan CV-ku di situ. Dan akhirnya aku dapat balasan dari satu profesor. Jadi profnya itu cerita kalau dia lagi studi S3 di Prancis dan dia lagi ngelakuin penelitian tentang ekologi atau identifikasi molekuler bulu babi gitu. Dan kalau misalnya aku mau bantuin risetnya beliau, aku bisa ngambil sampel di beberapa tempat di Indonesia. Setelah itu sampelnya dikirim ke Prancis gitu. Tapi sayangnya waktu itu lagi pandemi dan ada batasan untuk pergi ke berbagai tempat gitu, dan aku bilang kalau kayaknya aku pengen ngerjain itu, cuma saat ini lagi nggak bisa gitu. Saat itu beliaunya bales, oh iya nggak apa-apa kalau nggak sekarang gitu. Nah, kamu juga bisa nih gabung jadi volunteer di Coremap LIPI. Jadi itu kayak tentang monitoring terumbu karang gitu, dan aku dikasih kontaknya untuk menghubungi lebih lanjut dan bilang kalau aku pengen jadi volunteer di situ. Nah, selama jadi volunteer aku ngerjain kayak bantu-bantu rekap peserta training. Waktu itu ada mangrove health index training dan aku bantu rekap pesertanya. Selain itu aku juga diminta untuk kayak nulis paper gitu loh, kayak ini aku ada penelitian ini, kamu mau nggak nulis paper ini, nanti kamu jadi penulis pertamanya gitu. Gila, aku seneng banget dong, kayak ini beneran aku bisa gabung ke penelitiannya itu gitu. Terus aku bilang, oh iya aku bisa nulis gitu, aku bisa coba nulis. Terus akhirnya aku diminta, coba aja kamu ngajukan magang ke LIPI, ngasih surat pengajuan magang, nanti bisa langsung di ACC katanya gitu. Yaudah, akhirnya aku minta surat ke kampusku buat magang di LIPI, aku submit suratnya itu, dan aku dapat balasan kalau aku diterima magang di LIPI. Setelah itu aku akhirnya ngerjain paper, aku nulis paper tentang diversitas spons di ekosistem terumbu karang di Sabang. Itu luar biasa analisisnya. Aku belajar banyak di penulisan itu, banyak diskusi juga sama pembimbingku di LIPI, kayak analisisnya gimana bahasnya, terus apalagi ini tentang spons yang aku belum pernah terlalu dalam bahas itu. Akhirnya aku banyak baca tentang spons. Setelah ngerjain paper itu sekitar 3 bulan dari Desember 2020, Desember, Januari, 2 bulan deh. Awal Februari aku submit papernya ke Biodiversitas atau Journal of Biological Diversity. Itu pertama kalinya aku submit sendiri jurnal. Jadi penulis pertama. Kayak gak bisa bayangin sih itu gimana. Akhirnya gitu kan.
Oh iya, selama magang di LIPI, sebenarnya aku tetap lanjut cari-cari kerja juga. Aku bahkan sempat juga ngelamar untuk jadi polisi. Waktu itu ada lowongan masuk polisi lewat jalur sarjana. Kebetulan ada jurusan biologi yang diminta dan aku apply. Tapi aku mengundurkan diri. Gitu. Ya, itu dia yang aku lakuin setelah lulus. Kedepannya nggak akan ada yang tahu bakal seperti apa. Saat ini aku masih nulis paper lagi dari LIPI, judul baru tentang komunitas ikan di ekosistem terumbu karang. Aku juga masih apply kerja. Lagi coba apply buat lanjut master juga, sekolah S2. Nggak ada yang tahu. Gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.